monggo rutinan malam ini di belakang TPQ Darul Ulum. Seharusnya kemarin karena ada acara KKPC ditunda malam ini. Suntik ternyata disuntik ya. Colok none sih, jelek nasi nih. Itu bukan 6. Yo mari dibayar Monggo lho. cek laporan Aster A3 sekali pemotongan pembayaran sak munu. Yang lain Iya, Aster 3. Sauran bisa kata jika lantai loro. Monggo lho, hidangan sudah ada, kopi ada, monggo. Rumah sakit yang paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, malam ini tanggal 1 November tahun 2025 adalah rutinan setiap akhir bulan di TPQ Darul Ulum Jamaah Yasin Tahlil. Monggo yang lain belum bergabung silakan merapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kirim doa kepada orang-orang yang telah mendahului kita, keluarga kita, saudara kita, dan muslimin wal muslimat. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Sya'ulillahil humul Fatihah. Wa ila hadrati ashabi Rasulillah yaitu khususan Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar ibn Khattab wa Sayyidina Utsman ibn Affan wa Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa ila baqiyati sahabati Rasul ajma'in. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha an yaminiha wa shimaliha min ladun adama ila qiyamah. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. Arwah Ibu Sultan, Bapak Mis, Bapak Supriyono, Bapak Mujianto, Bapak Herman, Bapak Abdul Haji, Bapak Samani, Bapak Seno Alika Albidah, Bapak Sun Haji, Bapak Haji Kastu. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. Khususon Ibu Sri Rahayu Innaki wa ila rohi khususon Mbah Kasemo, Mbah Martani, Mbah Bapak Ruslan, Ibu Hatuti, Mbah Kasmadi, Mbah Ibu Mona, Bapak Sugiyo, Ibu Maradini, Bapak Ahmad, Ibu Miati. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu ya Yusri Wahyu, Bapak Johri, Bapak Haji Rofi'i, Hajjah Mulyah, Bapak Muslimun, Bapak Isro, Bapak Nur Kholis, Bapak Kemat, Ibu Mesiem, Bapak Juwardi, Ibu Sukarmi, Bapak Soleh, Ibu Mariatul, Bapak Kanijang, Ibu Suli Setiawati. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal ya karim.
الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. منا ومنكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أرحم الراحمين. ارحمنا ثم اصرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير. وغفل أمرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. العظيم أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala habibika sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembacaan surat Yasin dan Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan limpahan rizki, limpahan rahmat kepada kita sekalian. Di tengah-tengah rizki yang melimpah, kita tasih pegel-pegel mboten? Awake tasih sing pegel-pegel sing linu-linu. Maraton. Rasane ini Pak Haji Slamet niki dan bagus teng martabak niko bos niki teng mriko diplokoto kan laden. Luar biasa. Jadi kebersamaan kita di KKPJ itu merupakan bagian dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa nggih. Jadi bekerja sama di dalam hal-hal kebaikan. Kalau orang-orang baik tidak bekerja sama, orang-orang jahat bekerja sama, Pak. Orang jahat bekerja sama, berdiskusi, rembukan bagaimana cara merusak hutan. Jadi mereka bekerja sama, nggak bisik-bisik lagi, terang-terangan. Lah, kok orang-orang baik tidak mau kerja sama ya ketinggalan itu nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Rasulullah ngendikan, ini hadis ke-7 nggih, hadis ke-7. Ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Sahabat ngerespon, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasul, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immah wali ammatil muslimin. Saya dulu ngaji kitab itu bingung. Agama itu nasihat. Agama nasihat kan mudah dipahami. Tapi jawaban Nabi, lillahi wali rasulihi wali kitabihi. Gimana caranya nasihat untuk Allah, untuk kitab sucinya, untuk rasulnya, kan alim memaknai agak angel. Nah, ternyata ketemunya makna nasihat
itu ada di dalam Al-Qur'an. Kalau kita kan nasihat niku nopo? Nasihat niku kan pitutur, nasihat niku arahan, nggih. Petunjuk saking orang lain, lan niku nasihat. Padahal ternyata makna nasihat niku di antara makna nasihat, jadi ada dua makna nasihat. Yang pertama nasihat itu pitutur, pengarahan. Yang kedua nasihat itu maknanya adalah ikhlas, tegak lurus. Tegak lurus. Jadi laisa 'alad du'afai wala 'alal mardo wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wali rasulih. Di surat At-Taubah itu Gusti Allah sedang menerangkan orang-orang yang boleh tidak ikut berperang. Wah, nek ngurungu perang serem ya. Jadi konsep perang dalam Islam itu semua manusia, semua orang beriman harus ikut berperang. Nek kira-kira sudah dikomando sama pimpinan, itu wajib berperang. Ada orang yang boleh tidak berperang. Laisa 'alad du'afa. Tidak apa-apa bagi orang-orang yang lansia, yang lemah. Seperti lansia umpamanya. Laisa 'alad du'afai wala 'alal mardo, dan tidak apa-apa tidak ikut berperang bagi orang-orang sakit. Jadi pertama lansia, kedua orang sakit. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun. Tidak apa-apa juga bagi orang-orang yang berhalangan berperang karena tidak punya modal. Tidak punya modal itu kan tidak punya logistik. Jadi kan uang perang itu tidak hanya bawa pedang, juga bawa logistik. Bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk membawa logistik tidak apa-apa. Tapi idza nasahu lillahi wali rasulih, jika mereka ikhlas tegak lurus maring Gusti Allah. Jadi benar-benaran mereka tidak punya apa-apa untuk diinfakkan. Nah, itu 3 orang yang boleh tidak ikut berperang. Nah, ternyata nasihat itu idza nasahu lillahi wali rasulih. Jadi tegak lurus kepada Allah. Itu salah satu makna nasihat. Jadi nasihat niku nopo ya Rasulullah? Nasihat kangge sinten? Kata Rasulullah, lillahi wali kitabihi wali rasulih. Berarti maknanya tegak lurus kepada Allah, tegak lurus kepada kitab Allah, tegak lurus kepada Rasulullah, tegak lurus kepada pemimpin, tegak lurus kepada urusan-urusan orang beriman. Jadi ternyata luar biasa makna hadis ini. Ini cara bagaimana orang-orang beriman bernegara. Jadi orang beriman itu di mana saja hidup bisa menempatkan diri, Pak. Jangan begini. Kadang suka diartikan orang beriman itu nasihatnya, tegak lurusnya li a'immatil mu'minin. Rasulullah nggak ngedikan gitu. Tapi tegak lurus kepada pemerintah. Jadi yang pertama tegak lurus kepada Allah, tegak lurus kepada kitab Allah, tegak lurus kepada Rasulullah, tegak lurus kepada pimpinan, itu kepada pemerintah. Mulanya orang beriman itu tidak usah bingung. Kalau ada berita no pemawon, tegak lurus mireng pengumuman resmi dari pemerintah. Dan jadi jangan dibiasakan orang beriman mencari infonya malah bukan dari info resmi pemerintah.
Itu Al-Quran nggak mengajarkan begitu. Jadi biasakan dalam hal-hal urusan bernegara kita terbiasa mendengar info yang resmi dari pemerintah. Yang terakhir, wali ammatil muslimin, tegak lurus kepada urusan-urusan orang muslim. Jadi urusan orang-orang beriman, urusan-urusan orang Islam itu menjadi urusan kita. Umpamane mangsane 10 Muharram ada hari anak yatim, ya urusi. Jangan kemudian kita pura-pura kelalen. Sampean orang isi santunan anak yatim, Mas. Loh, kapan? Loh wingi, alah kelalen. Jangan sampai kita melupakan hal-hal yang berurusan dengan urusan orang-orang Islam, orang-orang beriman. Jadi itu bagian dari komitmen kita bahwa tegak lurus kita itu diantaranya adalah untuk urusan-urusan orang beriman, orang-orang muslim. Jangan sampai orang-orang beriman, orang muslim, tonggo kita sendiri sedang kekurangan, sedang dapurnya tidak ngebul, padahal ada banyak organisasi ya. Ono KKPJ umpamane, ono paguyuban Jabung Bersatu ya. Ada boten, ada Jumat pagi. Mata kita, telinga kita harus tajam kalau ada tanggane kita yang ternyata sedang kekurangan, sedang kesulitan. Lapor ke organisasinya. Syukur-syukur kalau bisa kita mengatasi sendiri ya. Itu bagian dari komitmen kita. Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah tegak lurus terhadap urusan-urusan orang Islam. Dosa nih Pak kalau kita punya tetangga yang sampai kececeran, nggak bisa makan, nggak bisa bayar SPP anaknya, kesulitan hidupnya, tanpa kita berusaha keras untuk mencari solusi. Niku nggih. Jadi ad-dinu nasihah. Agama itu adalah ikhlas. Ikhlas dalam tegak lurus kepada Allah. Itu pengajian hadis arba'in. Niki panitia tadi bisik-bisik, Ustadz ngajinya di Barangke wae. Khawatir besok pengajian maraton 3 hari berturut-turut. Jadi malam Senin niku kan biasa rutin ngaji tafsir napa niki? Ibnu Katsir nggih, Ibnu Katsir. Nah niki di Barangke mawon nggih. Insyaallah bulan depan kita ngaji hadis ke-8 nggih. Hadis ke-7 niki pendek sangat. Kalau yang kemarin-kemarin kan panjang nggih. Ini pendek. Ad-dinu nasihah. Liman ya Rasulullah, lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immah wali ammatil mu'minin. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladina asyraku. Wala tajidannahum lan yakti nemoni sira Muhammad ing wong-wong Yahudi. Lan yakti nemoni sira Muhammad hum ing wong-wong Yahudi. Ahrasan nasi iku wong paling tamak ala hayatin maring kauripan, maring kehidupan. Engkau akan menemukan Muhammad orang-orang Yahudi itu ahrasan nasi, orang yang sangat rakus, sangat tamak dengan kehidupan. Wa minal ladzina asyraku, ya semono ugo wong-wong musyrik. Jadi ini bercerita tentang Yahudi Pak. Sudah berapa minggu ini ngajini Yahudi terus. Ustadz Hudi sampai bingung gigi, pegel ngomong ke Yahudi terus.
Jadi Al-Quran itu di surat Al-Baqarah banyak bercerita tentang Yahudi untuk menjadi cermin bagi kita. Nah, salah satunya orang-orang Yahudi itu, sifatnya orang Yahudi itu rakus dengan dunia, tamak dengan kehidupan. Jadi ya lihat aja sekarang, sing paling sugih-sugih ya wong Yahudi kan. Majalah Forbes itu kan meranking orang-orang terkaya di dunia. Itu orang Yahudi nomor ranking pertama niku. Karena memang tujuannya untuk dunia. Jenengan nek memang tujuannya dunia, Pak, cari entuk, Pak. Pasti dapat. Tapi nanti kalau orang terlalu berorientasi dunia, lupa akhirat. Itu loh penyakitnya. Jadi wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Engkau akan menemukan orang-orang Yahudi itu orang yang paling tamak dengan kehidupan dunia. Wa minal ladzina asyraku, dan begitu pula orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum, masing-masing mereka itu menghendaki, menginginkan, bercita-cita, lau yu'ammaru alfasanah, seandainya mereka itu diberi umur 1000 tahun. Bayangkan orang-orang Yahudi itu saking tamaknya dengan urusan dunia, umur wae pengen panjang. Ngungkuli wong liyane swidak tahun, 70 tahun, paling pol-polane 100 tahun, iki pengennya 1000 tahun. Saking rakusnya dengan dunia. Kenapa begitu? Karena memang tujuan Mahathir Muhammad itu, Lee Kuan Yew, di kita B.J. Habibie, gimana? Sing sangat ngerokso kesehatan. Apa-apa dipantau dokter, panjang umur lah kita. Opo-opo disikat tuh. Opo meneh, wis ora usah cek-cekan kesehatan, marahi mumet. Iya bener. Nek mati yo mati, nek urip yo urip lah gitu kan. Kan penak uripe nggih. Los. Kan penak. Ning nek umpamane tekan matine sik enom, yo ora apa-apa. Ngurangi dosa. Jadi jangan seperti Yahudi yang meminta usia itu sampai 1000 tahun. Bayangkan kita pernah ketemu orang usianya 120 tahun, Pak. Wis kaya apa wonge? Melas. Koncone wis ilang kabeh. Iya betul? Anak-anake wis ilang kabeh. Pripun ya? Malah sengsara uripe. Mlaku ya iso mlaku. Malah njaluk mati akhirnya. Mulane sing penting urip niku barokah, manfaat bagi keluarga, manfaat bagi tetangga, manfaat bagi orang-orang beriman. Nis ngono wae. Masalah umur pandume Gusti Allah kula manut ya Allah. Mbok kula mati sakniki ngenjang wulan ngarep napa tahun ngarep napa 10 tahun lagi nggih alhamdulillah. Belum siap gimana Ustaz? Ya siap ora siap na usia wis pasti. Jadi di antara sifat Yahudi itu yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfa sanah. Mereka pengen berusia 1000 tahun. Sampai-sampai kalau di film-film itu kan orang-orang Yahudi, ya wong kafir, biasanya cari ramuan untuk memperpanjang umur nggih. Untuk abadi coba. Dicari cara-cara supaya hidupnya lebih lama. Ada air kehidupan. Oh, itu katanya air mata duyung. Akhirnya setiap duyung dipateni, kon nangis.
Coba. Padahal usianya ya segitu-segitu juga. Sing paling jagoan umpama nih Kim Il Sung, Bapak Kim Jong Un, sing brutal gitu, penguasa yang luar biasa menindas kejam ke rakyatnya. Mati ora? Mati tetap. Fir'aun, sing aku pangeran, mati mboten? Mati. Sing berkuasa kayak nopo nggih tetap mati. Jadi manusia itu takdirnya itu ada kematian, ngoten lho. Jadi lebih baik kita berdoa supaya hidup kita sehat, hidup kita bermanfaat. Karena kalau kita menginginkan usia panjang, jangan-jangan kita meniru Yahudi. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu ammar. Padahal kata Allah nih, padahal wa ma huwa bimuzahzihihi itu tidak akan menjauhkan mereka, panjang umur itu tidak akan menjauhkan mereka minal adabi saking azab, saking siksa. Orang juk karena umurnya panjang juk Allah kelalen ada hukum mereka. Boten, tidak ada artinya. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu ammar. Jadi umur panjang itu sama sekali tidak akan membuat Allah lupa terhadap kejahatan mereka, tidak akan membuat mereka jauh dari siksaan. Mulanya orang-orang Yahudi kemarin sudah diceritakan, orang Yahudi itu imannya terhadap dunia. Padahal dunia ini pupuk. Ini kan walatajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Engkau akan menemukan orang-orang yang tamak terhadap kehidupan dunia itu orang-orang Yahudi. Kedua orang musyrik. Kalau orang beriman, kan Allah sudah berpesan, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun watafakhurum bainakum watakasurun fil amwali wal aulad. Ini sifat dunia nih. Pertama, dunia itu la'ibun, dolanan. Dunia itu dolanan, permainan. Ya, jenengan umpamane anake di sekolah ke ngisuk anakku kudu jadi polisi, dicita-cita polisi, tiap pagi kon lari 10 kilo ben dhuwur, polisi syaratnya 100 limo, anakku kudu 100 ben masuk polisi, di sekolah ke kepolisian, kari-kari bar kuliah, bar sekolah malah bojo njok jadi sales. Saged mboten? Saged. Koncone kula, bapake pengeni anake jadi sarjana pertanian, sekolah yang pertanian, Pak. Teng Jogja niku. Malah jadi apa? Ujung-ujungnya jadi bankir. Jadi, yang punya tamziz, ini yang kagum dengan tanamannya. A'jabal kuffaro nabatuhu. Niku summa yahiju fatarahu musfarro. Wah. Ini hormat kalau hafal Qur'annya niku. Jadi seperti seorang petani yang kagum dengan tanamannya. Kan pertama nandur apa? Kacang, Pak. Tunggu seminggu tukul sampai membesar. Kagum. Padahal kata Allah, ngesuk itu ujungnya berwarna kuning sampai hitam, sampai mati. Gak akan selamanya hijau terlihat menyenangkan. Gimana? Kita ketika lahir, usia remaja, lihat bapak kita kan pol gagai. Di sawang tuh senang, di bapakku agak
duitnya akeh, sayang anak meneh, jos, ya kan? Tapi suatu saat kita akan menemukan bapak kita wis peot, keriput, kolesterol, stroke sisan. Jan, kalau bukan karena rahmat Allah, siapa yang mau ngurusi? Gimana? Jadi seperti itulah dunia, tidak akan ada yang abadi, tidak akan ada yang selamanya enom. Nah, mulane kalau kita mau menemukan hal-hal yang abadi, di surganya Allah nanti. Ya, di surganya itu wildanum mukhalladun, ya kayak usia-usia sebaya. Usia sebaya, usia lagi gagah-gagah semuanya. Jadi apa? Jadi sekitar 30 tahunan. Tidak ketemu istri di sana. Jadi di surga tapi boleh bidadari sing brengosan ya orang no. Ayu nang kono. Jadi di dunia itu sifatnya fana. Sifatnya fana. Tidak ada yang langgeng. Mulane kan ajaran Kanjeng Rasul itu kalau suka jangan terlalu suka, kalau benci jangan terlalu benci. Karena fana, semuanya berubah-ubah. Kadang sekarang musuh, besok jadi teman kan bisa. Sekarang teman, besok jadi musuh ya bisa. Akeh niku kata nggih. Kata niku. Sekarang jadi guru nih, wah besok tak musuhi. Bisa niku. Masya Allah. Jadi dunia ini fana, semuanya bisa berubah. Nah, mulane nasihati Allah kan ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwa niku nopo? Hati-hati. Orang bertakwa itu orang berhati-hati, berarti bicaranya hati-hati, melangkahnya hati-hati, bertindak hati-hati. Itu arti takwa, karena semuanya bisa berubah. Semuanya bisa berubah. Dulu kita bermitra, yang sering kan bermitra dalam sebuah usaha. Manis-manis semua. Begitu tahun kedua, jebret, bubar. Banyak di antara kita. Jadi orang-orang beriman itu Allah kasih gambaran dunia supaya kita bisa lebih hati-hati. Niku nggih. Jadi ayat ke-96 itu masih bercerita tentang karakter Yahudi untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita seperti mereka, orang-orang yang sangat tamak dengan kehidupan dunia. Orientasinya dunia. Kalau orang beriman, orientasinya akhirat. Dunia ini hanya sebagai sarana, Pak. Sarana untuk mendapatkan akhirat. Mulanya kalau sarana, Pak, berarti kan dunia yang kita kumpulkan, pergunakan sebaik-baiknya supaya kita bisa sampai akhirat. Jadi punya harta, distribusikan sebaiknya. Biasakan berbagi. Kan salah satu karakter orang beriman itu alladzina amanu wa amilus sholihah, mesti gandeng itu. Orang beriman itu amilus sholihah, berbuat baik dengan tenaga, berbuat baik dengan harta. Kalau yang punya tenaga, ya tenaga dipakai berbuat baik. Kalau punya harta, hartanya dipakai untuk berbuat baik. Tapi orang beriman juga harus tahu wala tabsutha, jangan terlalu mengulurkan. Ini penting. Jangan terlalu ngomber. Semuanya pakai perhitungan. Kenapa? Allah itu memang harus berbagi, tapi wala tabsutha, jangan terlalu mengulurkan. Kullal basti fatak udah maluman mahsuro. Karena orang yang terlalu mengulurkan tangan, ngomber, jangan sampai kalian nanti menyesal. Enten Pak sing menyesal, kata. Wis brol-brolan, jebule malah besoknya jatuh miskin. Priye ta?
wis nyumbang, wis sedekah, wis zakat, kok yo ngene malah Ustaz. Nggih mboten ngerusula. Lah niku lho. Kena kira-kira ilmu ikhlasnya belum kecanda, kuwi wala tabsutha, jangan terlalu mengulurkan. Karena kalau terlalu mengulurkan tanpa perhitungan, fatak udah maluman mahsuro, maka kalian menjadi menyesal. Allah nggak suka ketika orang sudah berbagi tapi ujungnya menyesal. Saya pernah Pak, orangnya itu sudah pensiun. Wong sugih Pak, manajer PLN. Orang sekali tunjuk kerjain Pak. Wong wah wis berpengaruh sekali. Begitu pensiun itu dikasih uangnya itu ratusan juta, uang pensiunnya. Dikasih rumah, ke segala macam. Tapi dia kemudian merasa kesepian. Ekonominya mungkin mandek. Manggil saya Pak, karena ya dia juga jamaah pengajian. Ustadz, bagaimana saya ini? Saya kan sudah zakat, sudah sodako, sudah menyantuni anak yatim, sudah haji. Kok ternyata begini hidup saya? Itu fakta Pak. Jangan sampai kita memberi sesuatu, terlalu mengulurkan tangan, tapi kemudian kita menyesalinya. Itu berbaginya menjadi nggak baik. Gimana? Sama seperti kita memberi orang, tapi kemudian cerita ke tetangganya, kayak lo, wis tak naik duit, iso asli mangan ki, nek orang tak kayak duit alah, wingi wis beruh ki. Kan sakit orang yang dengernya kan? Itu rusak itu seluruh pemberiannya itu. Mulane dunia itu bagi orang beriman hanya sarana untuk bagaimana supaya mendapat surganya Allah, supaya mendapat ridhonya Allah. Nah, jangan sekali-kali karena kita biasa berbagi, jangan juga kita terlalu mengulurkan tanpa perhitungan yang menjadikan kita menyesalinya. Itu juga tidak baik. Karena banyak diantara kita orang yang biasa mungkit-mungkit pemberian itu nggak boleh. Jadi kalau kita memberi sesuatu itu hilang. Los. Losdol bahasanya gitu. Ibarat kita memberi tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Ibaratnya begitu. Supaya karena gini, ada hal-hal yang bisa membatalkan pemberian. Nah, insya Allah minggu depan, bulan depan kita bahas kalau pas ada hadisnya. Nggih. Jadi itu saja yang bisa kulo aturaken. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pakai langsung aja.